Salam damai dalam Kristus, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil hari ini tanggal 27 Agustus 2021, hari Jumat, diambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Marilah kita berdoa sebelum membaca Injil Matius ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, karena telah melanggar firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami saat ini, agar kami dapat dipimpin oleh Roh Kudus dalam membaca firman-Mu, sehingga kami menjadi mengerti akan firman-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Pembacaan dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13 dengan perikop 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapakah 5 gadis bijaksana dan siapakah 5 gadis bodoh itu? Itu adalah kita. Kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita orang Katolik. Kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Dia yang wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi apakah kita termasuk dalam 5 gadis yang bijaksana itu, yang selalu membawa minyak-minyak untuk pelita tersebut, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau apakah kita seperti 5 gadis bodoh yang tidak membawa minyak, tidak melaksanakan firman dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita hanya percaya tapi tidak melaksanakannya. Itulah 5 gadis bodoh. Mungkin setiap minggu kita pergi ke gereja tidak mengerti makna yang sebenarnya. Mungkin hanya sebagai kewajiban, karena sejak kecil saya diajak orang tua saya ke gereja. Ataukah kita pernah melihat, membaca Alkitab, firman Tuhan, tetapi hanya sekedar membaca atau mengetahuinya, tetapi tidak melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tahu mengampuni, memaafkan, tetapi kita tidak melaksanakannya. Itulah contoh daripada 5 gadis yang bodoh, yang tidak membawa minyak atau firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih,
Pernah sekali kita diingatkan oleh sesama atau melihat di media sosial bahwa kita diingatkan untuk selalu bersaksi, bertindak, berbicara, berperilaku seperti firman Tuhan Yesus, tetapi kita tidak melaksanakannya. Kita sombong dan tidak menggubrisnya, sehingga kita bisa masuk ke dalam dosa. Ingat saudara, akan tiba masanya kita akan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Apakah kita sudah siap untuk masuk surga atau kita masuk ke neraka, di mana di dalam neraka ada ratapan dan kertak gigi. Di sini sudah tidak ada yang bisa menolong saudara. Mulailah hari ini membawa firman di dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam berbicara, dalam bertindak, berpikir, berperilaku, semua berdasarkan firman Tuhan Yesus. Dan mintalah kepada Tuhan Yesus, karena kita ini sebagai orang yang berdosa, untuk mengutus Roh Kudus-Nya supaya membantu kita, memimpin kita di dalam kehidupan sehari-hari bersama firman Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan hari ini sudah selesai. Sebelum menutup, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami memohon kehadiran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu ya Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam berpikir, bertindak, berbicara, berperilaku. Terima kasih, Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu saat ini, sehingga kami mengerti dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan harian untuk hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.